Anda kembali di Prime Time News, pemirsa. Kita masih membahas penyelenggaraan GIAS 2026 tahun ini. Jadi Pak Putu, kalau kita berbicara tidak hanya antusiasme dari industri, tapi tentu dukungan ini dari pemerintah juga penting ya. Pemerintah dalam hal ini terus mendorong peningkatan investasi di berbagai bidang termasuk di sektor otomotif. Nah, harapan Gaikindo terhadap GIAS 2026 ini apa Pak dalam menarik minat investor, terutama untuk penguatan ekosistem kendaraan masa depan di Indonesia? Kami coba mulai dari gambaran besarnya ya. Yeah. Jadi sebenarnya Indonesia itu sangat menarik bagi investasi otomotif. Ya. Kenapa? Jadi setiap 1.000 penduduk di Indonesia, 901 belum mempunyai kendaraan. Jadi baru 99 mempunyai kendaraan. Nah, kita bandingkan dengan tetangga kita, ya, Malaysia. Yeah. Itu dari 1.000 penduduknya, itu sudah 510 belum punya kendaraan. Jadi 490 itu sudah mempunyai kendaraan dari 1.000 penduduknya. Jadi kita mempunyai ruang yang luar biasa untuk tumbuhnya. Ya bayangkan kita kalau setiap naik menjadi 112 umpamanya, ada tambahan 3 dengan jumlah penduduk kita yang demikian besar. Ini kebutuhan kendaraan itu jadi luar biasa. Nah ini yang sangat menarik bagi pelaku-pelaku industri otomotif ya untuk mengembangkan industrinya di Indonesia. Nah, apalagi ya banyak sekali pemerintah memberikan stimulus-stimulus dan insentif-insentif ya untuk mulai dari memudahkan investasinya, mulai dari insentif untuk bayarnya, dan untuk memperkenalkan teknologi-teknologi yang memang itu arahnya ke efisiensi. Nah, ini yang sangat banyak ya, sangat banyak membantu bagaimana perkembangan industri otomotif di Indonesia sampai saat ini dan di masa depan yang cukup prospek cerah. Ya. Kita akan membuktikan secara nyata bahwa untuk pengembangan industri otomotif di Indonesia ini memang sudah inline dengan pandangan-pandangan global dan arah pengembangan industri otomotif secara internasional. Oke, pasarnya besar sekali ternyata ya Pak ya. Kalau tadi kita mendengarkan datanya itu Pak Anton, jadi apa saja yang membedakan penyelenggaraan GIAS tahun ini 2026 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Pak? Secara basic konsep, kami akan selalu mempertahankan keunggulan-keunggulan yang sudah ada di tahun-tahun sebelumnya. Namun yang membedakan di tahun ini tentunya secara luasan lebih besar, partisipannya juga bertambah banyak. Mulai dari passenger car, commercial, karoseri-karoseri, industri pendukung termasuk sepeda motor. Sehingga masyarakat dapat lebih komprehensif melihat ini semua. Apa aja sih yang baru, dari teknologi ini segala macam. Juga yang membedakan yang seperti kami bilang, kenyamanan, keamanan, dan para pengunjung juga kami utamakan. Kami akan membuat lebih nyaman dalam bertransportasi, membeli tiket, dan lain sebagainya. Jadi itu yang membedakan Mas Iqbal. Nah, kemudian yang paling ditunggu-tunggu biasanya ada peluncuran produk baru ya Pak ya. Nah Pak Anton, jadi ini kan yang salah satu dinantikan oleh masyarakat, peluncuran produk dan teknologi terbaru di GIAS. Sejauh mana GIAS 2026 ini akan menjadi panggung inovasi bagi para peserta pameran Pak Anton? Seperti yang udah terjadi tahun-tahun sebelumnya, GIAS itu merupakan panggung inovasi, panggung peluncuran, panggung tempat orang melihat produk baru, teknologi. GIAS tahun ini saya belum bisa memberikan detail yang karena confidentiality, cuman juga merupakan ajang untuk memperkenalkan produk dan launching beberapa merek yang berpartisipasi di GIAS 2026. Tapi itu akan selalu ada, tapi nggak bisa di-spill dulu ya Pak ya? Jangan dulu. Itu yang nanti akan menjadi itu akan menjadi surprise untuk semuanya. Akan menjadi surprise, dan tentu masyarakat juga sudah tidak sabar untuk melihat surprise seperti apa yang nanti akan disajikan di GIAS 2026. Nah Pak Ahok, apa yang membuat GIAS ini, karena ini sudah tahun ke-8 ya, menjadi platform strategis bagi Astra Financial? Baik, terima kasih. Jadi ya
Tadi saya sampaikan bahwa Gias menjadi suatu anjang pertemuan para pengunjung, customer, peminat mobil dengan ya berbagai merek kendaraan yang ada. Jadi tentunya kita menyiapkan berbagai program-program strategi pembiayaan yang menarik, paket-paket pembiayaan menarik. Di samping itu juga kita memberikan satu solusi-solusi pembiayaan. Jadi kita ingin membuat satu, selain bahwa kita bicara mengenai kredit, kita bicara mengenai down payment, kita mengenai suku bunga, rate yang baik ya, yang pastinya hanya akan didelivery pada saat pelaksanaan Gias. Tetapi di lain semua itu, tentunya kita harus bisa menyediakan suatu kepastian dan kecepatan proses serta kemudahan proses. Biasanya kan customer, pengunjung yang ingin membeli kendaraan kadang-kadang punya kendaraan yang masalah proses kredit dan sebagainya. Jadi dalam pelaksanaan Gias ini tadi saya sampaikan kita coba hadir di semua hall yang mendekatkan diri dengan customer. Kita ingin para customer sebelum ingin memiliki kendaraan barunya bisa melakukan dulu perhitungan kreditnya, menanyakan dulu bagaimana prosedur kreditnya, sehingga pada saat nanti keinginan itu ingin diwujudkan bisa menunjuk mobilnya dan kepastian kreditnya sudah bisa diperoleh dengan baik. Ya, jadi prinsipnya ya kecepatan, kemudahan, kepastian itu kita coba bisa mewujudkan di dalam pelaksanaan Gias melalui perusahaan pembiayaan kita yaitu Astra Credit Companies dan Toyota Astra Finance untuk 4 roda dan Federal International Finance Group melalui untuk kendaraan roda 2. Oke, baik, dan semua nanti sudah dijamin kenyamanannya ya Pak Anton ya. Iya. Yang datang jangan khawatir, pokoknya nanti nyaman nanti kalau datang ke Gias 2026. Oke, nah nanti kita akan bahas kedepannya akan seperti apa, apalagi kita nanti berbicara paling tidak 5 hingga 10 tahun ke depan ya. Kami akan kembali dengan pembahasannya sesaat lagi. Tetaplah di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.